Kisah sukses Nvidia, dari 3 orang di restoran hingga menjadi raja teknologi AI. Ada sebuah perusahaan yang awalnya hanya memiliki mimpi sederhana. Membuat komputer mampu menghasilkan grafik yang lebih baik. Tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan tersebut nantinya akan menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Namanya Nvidia. Hari ini, nama Nvidia sangat erat dengan GPU, gaming, data center, kecerdasan buatan, dan AI. Chip Nvidia digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi berat. Game, rendering, simulasi, cloud computing, machine learning, dan sekarang, salah satu teknologi paling penting di dunia. Artificial Intelligence atau AI. Namun perjalanan Nvidia menuju posisi tersebut sama sekali tidak mudah. Perusahaan ini pernah menghadapi kegagalan. Pernah hampir kehabisan pilihan. Pernah salah memilih teknologi. Bahkan pernah membuat keputusan yang bisa saja menghancurkan masa depannya. Tetapi Nvidia terus bertahan. Mereka tidak hanya membuat GPU. Mereka membangun sebuah ekosistem. Dan ketika dunia akhirnya membutuhkan teknologi yang mereka kembangkan selama bertahun-tahun, Nvidia sudah berada di posisi yang tepat. Bagaimana semuanya dimulai? Mengapa Nvidia bisa mengubah GPU dari sekadar komponen gaming menjadi pusat komputasi AI? Dan bagaimana sebuah perusahaan yang awalnya fokus pada grafis komputer akhirnya menjadi salah satu nama paling penting dalam revolusi AI? Inilah kisah Nvidia. 3 orang dan sebuah ide besar. Cerita Nvidia dimulai pada tahun 1993. 3 orang menjadi pendiri utama perusahaan. Jensen Huang, Chris Malachowy, dan Curtis Priem. Mereka memiliki pengalaman di bidang teknologi dan komputer. Pada masa itu, industri komputer sedang berkembang pesat. Namun ada satu masalah. Grafik komputer membutuhkan kemampuan komputasi yang besar. Game 3D mulai berkembang. Program desain semakin kompleks. Dan komputer mulai membutuhkan perangkat keras khusus untuk memproses grafik. Jensen Huang dan rekan-rekannya melihat peluang. Mereka percaya bahwa masa depan komputer akan membutuhkan prosesor yang dirancang khusus untuk grafik. Perusahaan tersebut kemudian diberi nama Nvidia. Era awal grafik 3D. Pada awal 1990-an, grafik komputer masih sangat berbeda dengan sekarang. Game PC belum menghasilkan dunia 3D yang realistis seperti saat ini. Komputer harus bekerja keras untuk menampilkan objek. Banyak proses grafis dilakukan oleh CPU. Namun CPU dirancang untuk berbagai jenis pekerjaan. Nvidia melihat bahwa grafik membutuhkan pendekatan berbeda. Daripada membuat CPU melakukan semuanya, mengapa tidak membuat prosesor khusus untuk grafik? Konsep ini kemudian berkembang menjadi Graphics Processing Unit atau GPU. Dan Nvidia menjadi salah satu perusahaan yang paling agresif mengembangkan konsep tersebut. NV1, awal yang tidak sempurna. Salah satu produk awal Nvidia adalah NV1. Produk ini diluncurkan pada tahun 1995. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. NV1 menggunakan pendekatan grafis yang berbeda dari standar yang kemudian berkembang di industri. Kompatibilitasnya menjadi masalah. Pasar tidak memberikan respons yang cukup kuat. Bagi perusahaan muda, kegagalan seperti ini bisa sangat berbahaya. Nvidia menghadapi masalah finansial. Perusahaan harus melakukan perubahan. Dan mereka membutuhkan produk berikutnya untuk menyelamatkan masa depan. Riva 128 mengubah nasib Nvidia.
Kemudian Nvidia memperkenalkan Riva 128. Produk tersebut menjadi jauh lebih sukses. Riva 128 membantu Nvidia mendapatkan perhatian besar di pasar grafis PC. Nvidia mulai membuktikan bahwa mereka mampu membuat GPU yang kompetitif. Persaingan dengan perusahaan seperti 3DFX menjadi semakin sengit. Pada akhir 1990-an, perang kartu grafis menjadi salah satu persaingan paling menarik dalam dunia PC. Nvidia terus mengembangkan produknya. Kemudian datang sebuah teknologi yang menjadi sangat penting. GeForce. Pada tahun 1999, Nvidia memperkenalkan nama yang kemudian menjadi sangat terkenal. GeForce. GeForce 256 menjadi salah satu produk penting dalam sejarah perusahaan. Nvidia memposisikan GPU sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar akselerator grafik. GPU mulai dianggap sebagai prosesor khusus untuk berbagai pekerjaan grafis. Konsep tersebut menjadi dasar bagi perkembangan GPU modern. GeForce kemudian berkembang menjadi salah satu merek kartu grafis paling terkenal di dunia. GeForce 2, GeForce 3, GeForce 4. Kemudian generasi berikutnya. Nvidia semakin kuat. Nvidia dan dunia gaming. Salah satu pasar terbesar Nvidia adalah gaming. Ketika game 3D berkembang, kebutuhan terhadap GPU semakin besar. Game seperti first-person shooter, game strategi, game balap, game simulasi, semuanya membutuhkan grafik yang semakin kompleks. Nvidia terus meningkatkan kemampuan GPU. Lebih banyak shader, lebih banyak transistor, memori grafis lebih cepat, dan performa yang semakin tinggi. Kartu grafis Nvidia mulai menjadi komponen penting bagi gamer PC. Nama GeForce menjadi identik dengan performa gaming. Namun Nvidia tidak berhenti di sana. GPU bukan hanya untuk game. Disinilah cerita Nvidia menjadi sangat menarik. Pada awalnya, GPU dibuat terutama untuk grafik. Namun para peneliti mulai menyadari sesuatu. GPU memiliki banyak unit komputasi yang dapat bekerja secara paralel. CPU biasanya memiliki beberapa core yang sangat kuat. GPU memiliki banyak unit yang dapat melakukan pekerjaan serupa secara bersamaan. Untuk grafik, ini sangat berguna. Tetapi konsep tersebut juga berguna untuk matematika dan komputasi ilmiah. Nvidia mulai melihat peluang yang jauh lebih besar. Bagaimana jika GPU digunakan untuk pekerjaan umum? Bukan hanya grafik, tetapi komputasi. Lahirnya CUDA. Pada tahun 2006, Nvidia memperkenalkan CUDA. Ini merupakan salah satu keputusan paling penting dalam sejarah perusahaan. CUDA memungkinkan programmer menggunakan GPU Nvidia untuk berbagai jenis komputasi paralel. Sekarang GPU tidak hanya menjadi perangkat untuk memainkan game. GPU dapat digunakan untuk penelitian, simulasi, analisis data, fisika, komputasi ilmiah, dan kemudian AI. Pada saat CUDA diperkenalkan, ledakan AI modern belum terjadi. Namun Nvidia sudah membangun fondasi. Inilah salah satu alasan mengapa kisah Nvidia begitu menarik. Perusahaan tersebut menanam investasi pada teknologi yang saat itu belum tentu terlihat sebagai bisnis utama. Ketika AI mulai membutuhkan komputasi besar, machine learning berkembang. Peneliti mulai menggunakan neural network untuk berbagai tugas. Mereka membutuhkan komputasi yang sangat besar. Melatih neural network membutuhkan banyak operasi matematika yang dapat dilakukan secara paralel.
dan GPU sangat cocok untuk pekerjaan tersebut. NVIDIA mulai menjadi salah satu platform pilihan bagi peneliti AI. CUDA membantu karena ekosistem software sudah tersedia. Peneliti tidak hanya membeli GPU. Mereka menggunakan tools NVIDIA, framework, library, driver, dan berbagai software pendukung. Ini sangat penting. NVIDIA tidak hanya menjual hardware. Mereka membangun platform. AlexNet mengubah persepsi dunia. Pada tahun 2012, terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting dalam perkembangan deep learning. Sebuah neural network bernama AlexNet memenangkan kompetisi pengenalan gambar ImageNet dengan hasil yang sangat menonjol. Model tersebut menggunakan GPU NVIDIA untuk mempercepat proses training. Hasilnya menarik perhatian besar. Para peneliti melihat bahwa deep learning dapat menghasilkan performa luar biasa jika diberikan data dan komputasi yang cukup. GPU kemudian semakin dianggap sebagai perangkat penting untuk AI. Dan NVIDIA berada di posisi yang sangat menguntungkan. NVIDIA menyadari masa depan. NVIDIA mulai semakin fokus pada AI. Perusahaan mengembangkan GPU khusus untuk data center. Mereka tidak hanya mengejar gamer. Mereka mulai mengejar perusahaan teknologi, universitas, laboratorium penelitian, perusahaan cloud, dan organisasi yang membutuhkan komputasi besar. NVIDIA memperkenalkan berbagai produk untuk high performance computing dan AI. Salah satunya adalah keluarga Tesla untuk komputasi GPU. Kemudian berkembang menjadi lini data center yang semakin kuat. Jensen Huang dan strategi jangka panjang. Salah satu tokoh paling penting dalam kisah NVIDIA adalah Jensen Huang. Sebagai CEO, Huang dikenal memiliki visi jangka panjang mengenai GPU. Ia melihat bahwa GPU bukan hanya perangkat grafis. GPU bisa menjadi platform komputasi. Pandangan tersebut membuat NVIDIA terus mengembangkan hardware dan software secara bersamaan. Ini menjadi salah satu perbedaan besar NVIDIA dengan banyak perusahaan chip lainnya. Mereka tidak hanya bertanya, bagaimana membuat GPU lebih cepat, tetapi juga bagaimana membuat developer menggunakan GPU ini untuk lebih banyak hal. Jawabannya adalah ekosistem. CUDA menjadi senjata NVIDIA. Bayangkan seorang developer ingin membuat aplikasi AI. Mereka tidak hanya membutuhkan GPU. Mereka membutuhkan software, library, tools, dokumentasi, framework, driver, dan komunitas. NVIDIA membangun semuanya. CUDA menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Semakin banyak developer menggunakan CUDA, semakin kuat posisi NVIDIA. Semakin banyak software dioptimalkan untuk NVIDIA, semakin menarik GPU NVIDIA. Semakin banyak pengguna, semakin besar ekosistemnya. Ini menciptakan efek jaringan yang sangat kuat. Dan pada akhirnya, pesaing tidak hanya harus membuat GPU yang cepat. Mereka juga harus membangun ekosistem software yang mampu bersaing. NVIDIA masuk ke data center. Selama bertahun-tahun, prosesor CPU menjadi pusat data center. Intel memiliki posisi sangat kuat. AMD juga bersaing. Namun AI mengubah kebutuhan komputasi. Data center membutuhkan akselerator. GPU menjadi sangat penting. NVIDIA kemudian mengembangkan GPU data center yang sangat kuat. Perusahaan seperti Google, Microsoft, Amazon, Meta, dan berbagai perusahaan teknologi lainnya membutuhkan kemampuan komputasi AI yang besar. Permintaan terhadap GPU NVIDIA meningkat. Semakin besar model AI,
semakin besar kebutuhan komputasinya. Dan Nvidia berada di tengah perkembangan tersebut. Era ChatGPT dan ledakan AI. Kemudian datang perubahan yang jauh lebih besar. AI generatif menjadi populer di seluruh dunia. Model bahasa besar berkembang. Chatbot menjadi populer. Pembuatan gambar menggunakan AI berkembang. Video AI berkembang. Perusahaan berlomba membangun model AI. Dan semuanya membutuhkan komputasi. Jumlah GPU yang dibutuhkan sangat besar. Nvidia menjadi salah satu perusahaan yang paling diuntungkan dari ledakan ini. GPU yang dulu digunakan gamer kini menjadi komponen penting dalam pusat data. Perusahaan teknologi membeli GPU dalam jumlah sangat besar. Nvidia kemudian menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Dari kartu grafis ke infrastruktur AI. Inilah perubahan terbesar dalam sejarah Nvidia. Dulu orang mengenal Nvidia karena GeForce. Sekarang dunia mengenalnya juga karena data center dan AI. Nvidia menjual GPU. Tetapi mereka juga menjual sistem interconnect, networking, software, library, platform AI, dan berbagai komponen lain yang membantu perusahaan menjalankan AI dalam skala besar. Nvidia semakin berubah dari perusahaan GPU menjadi perusahaan infrastruktur komputasi AI. Mengapa Nvidia bisa menang? Ada beberapa alasan utama. Pertama, mereka berinvestasi jauh sebelum AI menjadi tren besar. CUDA diperkenalkan pada 2006. Saat itu belum ada ledakan AI seperti sekarang. Kedua, mereka membangun ekosistem. Hardware saja tidak cukup. CUDA dan berbagai software Nvidia membuat GPU mereka mudah digunakan oleh developer. Ketiga, mereka terus meningkatkan GPU. Performa terus berkembang. Keempat, mereka masuk ke data center. Nvidia tidak hanya bergantung pada gamer. Kelima, mereka membaca perubahan industri. Ketika AI mulai berkembang, Nvidia sudah memiliki teknologi yang tepat. Nvidia tidak selalu menang. Namun perjalanan Nvidia juga tidak selalu mulus. Perusahaan menghadapi persaingan sengit dari AMD. Kemudian Intel juga mengembangkan GPU. Perusahaan seperti Google mengembangkan chip AI sendiri. Amazon mengembangkan akselerator sendiri. Microsoft juga mengembangkan hardware AI. Dan berbagai startup mencoba masuk ke industri tersebut. Nvidia tidak berada sendirian. Tetapi keunggulan ekosistem mereka membuat persaingan menjadi sangat sulit. Game tetap penting. Walaupun AI menjadi bisnis yang sangat besar, gaming tetap menjadi bagian penting dari sejarah Nvidia. GeForce menjadi salah satu merek GPU paling terkenal. Teknologi seperti ray tracing dan DLSS membantu Nvidia mempertahankan posisi kuat di pasar gaming. DLSS menggunakan teknologi AI untuk membantu meningkatkan kualitas gambar dan performa. Ini menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat kembali digunakan pada gaming. Sebuah lingkaran yang menarik. GPU gaming membantu perkembangan komputasi AI. Kemudian AI digunakan kembali untuk meningkatkan pengalaman gaming. Nvidia dan mobil otonom. Nvidia juga mencoba memasuki berbagai bidang lain. Salah satunya adalah kendaraan. GPU dan platform komputasi Nvidia digunakan untuk pengembangan sistem kendaraan cerdas. Mobil modern membutuhkan kemampuan komputasi untuk memproses kamera, sensor, dan berbagai data. Nvidia melihat bahwa kendaraan dapat menjadi komputer bergerak.
Ini merupakan contoh bagaimana perusahaan terus mencari pasar baru. Nvidia dan robotika. Robotika juga menjadi area penting. Robot membutuhkan kemampuan melihat lingkungan, memahami objek, memproses data, dan membuat keputusan. Semua itu membutuhkan komputasi. GPU sangat cocok untuk banyak pekerjaan tersebut. Nvidia kemudian mengembangkan platform untuk robot dan AI. Artinya, Nvidia tidak hanya ingin menjadi pusat komputasi di data center. Mereka juga ingin masuk ke perangkat yang berinteraksi langsung dengan dunia nyata. Risiko di balik kesuksesan Nvidia. Namun kesuksesan besar juga membawa risiko. Ketika satu perusahaan menjadi sangat dominan, pesaing akan datang. Perusahaan teknologi besar mulai mengembangkan chip AI sendiri. Google memiliki TPU. Amazon memiliki chip AI sendiri. Microsoft mengembangkan akselerator. AMD terus mengembangkan GPU dan akselerator AI. Intel juga mencoba masuk lebih dalam. Dan berbagai perusahaan lain terus bermunculan. Selain itu, industri semikonduktor membutuhkan investasi yang sangat besar. Teknologi berubah dengan cepat. Produk yang sangat sukses hari ini bisa kalah beberapa tahun kemudian. Nvidia dan ketergantungan pada ekosistem. Salah satu kekuatan Nvidia adalah CUDA. Tetapi ekosistem tersebut juga menjadi tantangan. Jika pesaing berhasil membuat software yang kompatibel dengan berbagai akselerator, ketergantungan terhadap CUDA bisa berkurang. Karena itu Nvidia terus memperluas ekosistemnya. Mereka mengembangkan software, library, framework, tools, dan berbagai layanan. Tujuannya sederhana, membuat pengguna tetap berada di dunia Nvidia. Dari restoran ke puncak dunia teknologi. Kisah Nvidia dimulai dengan 3 orang yang membicarakan masa depan komputer. Mereka melihat peluang pada grafik. Kemudian perusahaan menghadapi kegagalan awal. Mereka bertahan. Riva berhasil. GeForce berhasil. CUDA lahir. GPU berkembang menjadi platform komputasi. AI berkembang. Dan Nvidia berada di posisi yang tepat. Kini nama Nvidia menjadi bagian penting dari perkembangan AI modern. Namun yang paling menarik bukanlah ukuran perusahaan tersebut. Yang paling menarik adalah bagaimana visi yang awalnya terlihat sangat spesifik, membuat grafik komputer lebih baik, akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Komputasi paralel. Kemudian, AI. Dan sekarang, infrastruktur kecerdasan buatan. Pelajaran dari kisah Nvidia. Ada beberapa pelajaran besar dari perjalanan Nvidia. Pertama, jangan hanya mengejar pasar hari ini. Nvidia berinvestasi pada CUDA ketika AI belum menjadi bisnis raksasa. Kedua, bangun ekosistem, bukan hanya produk. GPU yang cepat penting. Tetapi software yang membuat GPU mudah digunakan jauh lebih penting untuk membangun loyalitas. Ketiga, kegagalan bukan selalu akhir. NV1 gagal. Namun Nvidia terus berkembang. Keempat, teknologi yang dibuat untuk satu tujuan bisa menemukan pasar baru. GPU awalnya dibuat untuk grafik. Kemudian digunakan untuk komputasi ilmiah. Kemudian machine learning. Dan akhirnya AI generatif. Kesimpulan, Nvidia adalah contoh luar biasa bagaimana sebuah perusahaan teknologi dapat mengubah dirinya berkali-kali. Dimulai pada tahun 1993 sebagai perusahaan yang fokus pada grafik komputer.
kemudian berkembang melalui Riva, menjadi terkenal melalui GeForce, mengembangkan CUDA, masuk ke komputasi paralel, memasuki data center, dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan paling penting dalam revolusi AI. NVIDIA tidak hanya memenangkan perlombaan membuat GPU lebih cepat. Mereka memenangkan perlombaan membangun ekosistem di sekitar GPU. Dan ketika dunia membutuhkan komputasi AI dalam jumlah yang luar biasa besar, NVIDIA sudah memiliki teknologi, software, dan pengalaman yang dibutuhkan. Namun sejarah teknologi selalu bergerak. Pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah NVIDIA bisa mempertahankan posisinya, tetapi apakah mereka mampu memimpin revolusi teknologi berikutnya setelah AI? Karena seperti yang ditunjukkan sejarah NVIDIA, perusahaan yang tampak seperti perusahaan kartu grafis bisa saja suatu hari menjadi pusat dari perubahan teknologi terbesar di dunia. Saksikan kembali. Kalau kamu menikmati kisah perjalanan NVIDIA dari perusahaan kecil yang berawal dari industri grafik hingga menjadi salah satu pemain terbesar dalam revolusi AI, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah teknologi berikutnya. Pernah menggunakan GeForce, ETX, RTX, atau GPU NVIDIA lainnya? Tulis GPU NVIDIA pertama yang pernah kamu gunakan di kolom komentar. Dan setelah video ini selesai, tonton kembali video berikutnya untuk melihat bagaimana perusahaan teknologi lain mengubah dunia dan menghadapi persaingan yang tidak kalah sengit.